operasional pendidik yang bertolak dari perubahan kondisi pembelajaran saat ini dan merekonstruksi suatu model pembelajaran ke masa yang perlu dipahami. Nah, pengertian dari model sendiri yaitu adalah bentuk presentasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model tersebut. Merupakan interpretasi dari hasil observasi yang telah dilakukan dan dijadikan model sebagai pembelajaran. Nah, selanjutnya itu perumusan model itu mempunyai 3 tujuan. Yang pertama itu memberikan gambaran kerja sistem untuk periode tertentu. Di dalamnya itu secara implisit terdapat seperangkat aturan untuk melaksanakan perubahan. Nah, yang kedua itu memberikan gambaran tentang fenomena tertentu menurut diferensiasi waktu atau untuk memproduksi seperangkat aturan yang bernilai bagi masyarakat dan keteraturan sistem. Nah, yang ketiga ini memproduk model yang mempresentasikan data dan format ringkas sebagai kompleksitas rendah. Nah, dari ketiga tujuan ini dapat diambil kesimpulan bahwa suatu model dapat ditinjau dari aspek mana kita yang akan memfokuskan suatu agar kita tuh bisa memecahkan masalahnya. Nah, pengertian model pembelajaran dalam konteks ini merupakan landasan praktik pembelajaran hasil penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar. Nah, teori pendidikan dan teori belajar itu dikombin dan dijadikan model yang dirancang berdasarkan proses analisis yang diarahkan pada implementasikan KTSP dan implikasinya itu pada tingkat operasional dalam pembelajaran. Nah, setelah dirancang dari teori pembelajaran dan juga teori psikologis teologi, nah itu akan di dalam dunia pembelajaran terdapat banyak sekali beberapa jenis model. Nah, karena terlalu banyak dan ya setiap guru tuh masih beda-beda ya, dapat disimpulkan tuh menjadi 4 kelompok rumpun, yaitu model pemrosesan informasi atau processing information model. Yang kedua itu model pribadi personal model. Yang ketiga itu model interaksi sosial ya, atau juga bisa disebut social model. Nah, yang terakhir itu model perilaku atau juga disebut behavior model. Nah, untuk membahas yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi pembelajaran dalam konteks quantum learning. Faktor yang mempengaruhinya itu baik berasal dari luar individu maupun berasal dari dalam individu yang bersangkutan. Nah, faktor yang berasal dari dalam diri individu itu berupa motivasi, partisipasi dia, konfirmasi dia, pengulangan, dan juga pengaplikasian yang dia lakukan dan diterapkan setelah mendapat proses pembelajaran itu. Adapun yang berasal dari luar individu itu dapat berasal dari bahan ajar dari guru, pengajarnya atau gurunya yang menerangkannya itu bagaimana, dia bisa masuk atau tidak, ataupun lingkungan dia tempat belajar itu sangat mendukung atau tidak. Di rumah tuh dia bisa harus setiap hari belajar atau diadakannya pengelompokan kerja. Nah, pengertian dari quantum learning menciptakan konsep motivasi, langkah-langkah menumbuhkan minat dan juga belajar untuk siswa. Karena itu belajar dalam konsep quantum learning ini adalah untuk memberdayakan seluruh potensi yang ada sehingga proses belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan sebagai sesuatu yang memberatkan. Quantum learning ini mengonsep tentang menata pantas, maksudnya yaitu lingkungan belajar yang tepat untuk siswanya. Penataan lingkungan ditujukan kepada upaya membangun dan mempertahankan sikap positif. Sikap positif ini merupakan aset penting untuk belajar dan itu sangat berpengaruh. Peserta didik kuantum ini dikondisikan dalam lingkungan belajar yang optimal, baik secara fisik maupun mental. Targetnya itu bisa menyembuhkan. Nah, yang selanjutnya kita bahas dari peran gurunya nih, apa yang disebut dengan quantum teaching. Mengajar merupakan salah satu tugas seorang
analisis tingkah laku siswa. Yang kedua, melaksanakan proses pelajaran, membuat siswanya itu merasa aman, nyaman, dan menguasai bahan ajar, serta melakukan evaluasi hasil belajar. Mengajar pada hakikatnya merujuk pada aktivitas yang dilakukan oleh pengajar dalam rangka menciptakan proses pembelajaran mengajar. Dengan demikian, mengajar merupakan upaya guru untuk menciptakan kondisi-kondisi atau mengatur lingkungan sedemikian rupa. Baik, di sini saya Dia Moharti izin melanjutkan penjelasan yang dijelaskan oleh rekan saya Rumin Tias. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan pembelajaran sejarah. Nah, ada beberapa pakar pendidikan sejarah maupun sejarawan memberikan pendapat tentang fenomena belajar sejarah yang terjadi di Indonesia, di antaranya permasalahan model pembelajaran sejarah, kurikulum sejarah, masalah materi dan buku ajar atau buku teks, profesionalisme guru sejarah, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah masalah model pembelajaran sejarah, bahwa kenyataan yang ada sekarang pembelajaran sejarah jauh dari harapan untuk memungkinkan anak melihat referensinya dengan kehidupan masa kini dan masa depan, mulai dari jenjang SD, SMA. Pembelajaran sejarah cenderung hanya bermanfaat fakta sejarah sebagai materi utama saja. Selanjutnya, sistem pembelajaran sejarah yang dikembangkan sebenarnya tidak lepas dari pengaruh kebudayaan yang telah mengakar. Model pembelajaran sejarah yang bersifat satu arah, di mana guru menjadi sumber pengetahuan utama dalam kegiatan pembelajaran, menjadi sangat sulit untuk dirubah. Pembelajaran sejarah saat ini mengakibatkan peran siswa sebagai pelaku sejarah pada zamannya menjadi terabaikan. Yang kedua yaitu adalah masalah kurikulum sejarah, karena kurikulum adalah salah satu komponen yang menjadi acuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Secara umum, dapat dikatakan bahwa kurikulum adalah rencana tertulis dan dilaksanakan pada suatu proses pendidikan guna mengembangkan potensi peserta didik menjadi berkualitas. Dalam sebuah kurikulum termuat sebagai komponen seperti tujuan, konten, dan organisasi konten. Proses yang menggambarkan posisi peserta didik dalam belajar dan asesmen hasil belajar. Dan materi selanjutnya yaitu solusi permasalahan pembelajaran sejarah. Salah satu metode pembelajaran sejarah yang cocok untuk menjadikan siswa aktif dan guru sebagai fasilitatornya adalah konstruktivisme, inquiry, dan comparative learning. Konstruktivisme adalah bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit dan hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Untuk itulah, bagaimana pendidik mengontrol berbagai materi pengajaran yang memungkinkan dipelajari di luar kelas. Kurikulum yang baik untuk kelas tertentu adalah yang cocok, terencana dengan baik, menyajikan pemikiran yang bijaksana dan sistematis. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan buku teks, itu harus ada kriteria yang baik. Salah satu kriteria buku cetak yang baik itu menurut Kohar adalah buku cetak yang harus bersih dari indoktrinasi. Nah, buku cetak harus menyajikan pandangan yang adil tentang berbagai macam ide yang disampaikan dengan fase kehidupan tertentu. Buku ini harus tidak mengandung kesimpulan pendapat yang sempit, tidak mengandung terlalu banyak nasionalisme hingga cenderung membelenggu atau kaku dan resmi. Pendidikan dan pembinaan guru perlu ditingkatkan untuk menghasilkan guru yang bermutu dan dalam jumlah yang memadai, serta perlu ditingkatkannya pengembangan karir dan kesejahteraannya, termasuk
pemberian penghargaan-penghargaan bagi guru yang berprestasi. Maka dari itu, secara profesional, guru sejarah harus memiliki pemahaman tentang hakikat pembelajaran sejarah, tujuan pembelajaran sejarah, kompetensi-kompetensi apa saja yang dapat dikembangkan dalam sejarah, serta nilai-nilai apa yang dibutuhkan dan dapat dikembangkan dalam pembelajaran sejarah. Sebagai nantinya, guru dapat menentukan metode atau pendekatan yang digunakan. Nah, itu saja kawan-kawan yang dapat kami sampaikan mengenai materi aspek problematika konseptual pembelajaran sejarah dari hal-hal eksplisit dalam kurikulum 13. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.